Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my student. My name is Ahmad Nur Hakim. I am from the Physics Education of Sultan Ageng Tirtayasa University 2019. In this video, I will explain about series and parallel springs. Watch the video until the end. Don't miss anything and see you the end of the video. Bye bye. Before we start to learn, it's better to pray. Let's pray begins. Finish. Don't forget to fill attendance in these links below. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan mengulas kembali tentang pertemuan sebelumnya, yaitu tentang Hooke's Law atau hukum Hooke. Nah, Hooke's Law discovered by British scientist Robert Hooke. Jadi hukum Hooke ini dijelaskan oleh ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke. Nah, Hooke's Law describes about hukum Hooke ini menjelaskan tentang the maximum force atau gaya maksimum that can be applied to an elasticity object yang diberikan pada benda elastis so that it does not exceed its elasticity limit. Jadi dia nggak akan melewati batas elastisitasnya and eliminates the elastic properties of the objects dan menghilangkan sifat elastis pada benda tersebut. The amount of force, besarnya gaya, will be directly proportional to the increase, akan berbanding lurus dengan in the length of the springs from its initial states, dengan pertambahan panjang pegas. Nah, selanjutnya ada Hooke's Law Equation atau persamaan dari hukum Hooke. Nah, hukum Hooke ini dapat kita tuliskan dengan F sama dengan K dikali delta X. Kan tadi gaya yang bekerja akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Nah, di mana F ini merupakan gaya satuannya Newton, K merupakan konstanta pegas satuannya Newton per meter, dan delta X merupakan pertambahan panjang atau satuannya meter. Nah, selanjutnya ada hubungan antara gaya dan pertambahan panjang, seperti pada grafik di bawah ini. Lalu ada spring constant atau konstanta pegas. The spring constant is the ratio of the force. Jadi konstanta pegas ini merupakan perbandingan antara gaya on the springs to the increase in the length of the springs, antara gaya dengan pertambahan panjang. Nah, konstanta pegas ini disimbolkan pada K, itu disimbolkan dengan K. Lalu F itu adalah gaya dan delta X adalah pertambahan panjang. Kan tadi kita udah bahas nih tentang konstanta pegas. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu pegas? What's the meaning of the springs? Yaps, benar. Pegas adalah sebuah benda yang bersifat elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis, atau the springs is an elasticity object that is used to store mechanical energy. How does it feel if you sleep on a spring bed? And how is arrangement of the springs contained in the springs beds? Nah,
Jadi apa sih yang kalian rasain kalau teman-teman semua tuh tidur di spring bed? Tentunya merasa seperti apa nih? Lalu bagaimana sih susunan pegas yang ada pada spring bed tersebut? Penasaran kan? Yuk simak video berikut ini. Series and parallel springs. Oke, selanjutnya itu ada learning objectives atau tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Students are expected to, peserta didik diharapkan dapat yang pertama ada know and understand the concept of Hooke's law. Jadi mengetahui dan memahami konsep dari hukum Hooke. Lalu ada describes the arrangements of series and parallel springs, yaitu menjelaskan susunan pegas, seri, dan paralel. Lalu yang ketiga ada formulate the constant of series and parallel springs according to Hooke's law, memformulasikan konstanta pegas yang ada pada seri dan paralel sesuai pada hukum Hooke. Dan yang terakhir ada calculation problems about series and parallel constant atau menghitung persoalan tentang konstanta seri dan paralel. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, di sini ada sebuah pertanyaan tentang contoh pemanfaatan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana kalau semisal di kehidupan sehari-hari itu nggak ada pegas? Nah, teman-teman bisa berdiskusi dengan kelompoknya dan mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang Bapak ajukan. Spring in series atau susunan pegas secara seri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang spring in series. Nah, yang pertama, the springs are installed sequentially. Jadi dia pegasnya disusun secara berurutan. Nah, yang kedua, the force acting on the series circuit is the same as the force acting on its springs. Nah, gaya yang bekerja pada rangkaian seri ini adalah sama dengan gaya pada masing-masing pegas. Maka kita dapat tuliskan F series sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan titik-titik-titik sampai Fn. Nah, yang ketiga, the increase in the length of the springs in a series is the same as the increase in the length of the springs in its springs. Nah, pertambahan panjang pegas pada rangkaian seri adalah jumlah dari pertambahan panjang pegas pada masing-masing pegas. Maka kita dapat tuliskan delta X series sama dengan delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3 ditambah titik-titik-titik sampai delta Xn. Nah, pada hukum Hooke tadi kita dapatkan bahwa F sama dengan K dikali delta X. Maka kita dapatkan delta X itu sama dengan F per K. Nah, kita substitusi deh persamaannya. Maka didapatkan F series per K series sama dengan F1 dibagi K1 ditambah F2 dibagi K2 ditambah F3 dibagi K3 ditambah titik-titik-titik sampai Fn dibagi Kn. Nah, tadi kan gaya yang bekerja pada rangkaian seri itu sama. Maka dapat dihasilkan 1 per K series sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3 ditambah titik-titik-titik sampai 1 per Kn. Nah, lalu ada identical springs arranged in series atau susunan series pada pegas yang identik. Nah, itu kita dapat cari pada formula K series sama dengan K per N. Jadi K total pada rangkaian serinya itu adalah K dibagi jumlah pegasnya.
Lalu yang kedua ada spring in parallel atau susunan pegas yang disusun secara paralel. Spring in parallel atau susunan pegas secara paralel. Nah, yang pertama, the springs are installed side by side. Nah, pegas dipasang secara berdampingan. Nah, yang kedua, the increase in the length of the springs in a parallel circuit is the same as the increase in the length of the spring in its spring. Nah, pertambahan panjang pegas pada rangkaian paralel ini adalah sama antara pertambahan panjang pegas yang satu dengan yang lainnya. Nah, maka dapat dituliskan dengan delta X paralel sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan titik-titik-titik sampai delta Xn. Nah, the force acting on parallel circuit is equal to the amount of force acting on its springs, atau F paralel ini itu tuh gaya yang bekerja pada rangkaian paralel ini adalah jumlah total dari gaya yang bekerja pada masing-masing pegas. Maka dapat kita tuliskan menjadi F paralel sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik-titik sampai Fn. Nah, tadi kan kita dapat nih pada hukum Hooke, yaitu F sama dengan K dikali delta X. Kita masukin deh, kita substitusi, maka didapatkan K paralel dikali delta X paralel sama dengan K1 dikali delta X1 ditambah K2 dikali delta X2 ditambah K3 dikali delta X3 ditambah titik-titik-titik ditambah Kn dikali delta Xn. Maka didapatkan, tadi kan dari pertambahan panjangnya itu sama, maka didapatkan K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah titik-titik-titik sampai Kn. Nah, itu cara nyari konstanta pegas total pada rangkaian paralel. Nah, lalu ada identical springs arranged in parallel atau pegas identik yang disusun secara paralel. Maka kita dapat mencarinya dengan persamaan K paralel sama dengan N dikali K. Maka K total dari pegas yang disusun secara paralel itu adalah jumlah pegasnya dikali nilai dari konstanta pegas tersebut. Oke, selanjutnya ada mix arrangement atau susunan pegas yang digabung atau campuran. Nah, if the spring arrangement consists of a combination of a series and parallel arrangement. Jadi, bila susunan pegas terdiri dari gabungan antara seri dan paralel, it must be determined the joint parts first. Jadi harus ditentukan bagian mana nih yang digabung terlebih dahulu. In a parallel circuit, there might be parts that must be serialized first. Jadi, di dalam rangkaian paralel bisa jadi ada bagian yang harus diseri terlebih dahulu. And vice versa, dan sebaliknya. In a series, there might be parts that must be parallel first. Jadi, dalam rangkaian seri juga bisa jadi nih ada bagian yang harus diparalelkan terlebih dahulu. Jadi nggak menutup kemungkinan antara mau diseriin dulu atau paralelin dulu. Nah, kita lihat dulu nih kira-kira mana nih yang gampang. Apakah kita harus seriin dulu atau kita paralelkan terlebih dahulu. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 3 identical springs with elasticity constant of 85 Newton per meter each are arranged in parallel. Determine the constant for the replacement of the circuit.
Oke, seperti yang kita ketahui, tiga buah pegas mempunyai nilai konstanta elastisitas sebesar 85 Newton per meter. Nah, disusun secara paralel. Nah, yang ditanya itu adalah K paralel. Jawab. K paralel sama dengan N dikali K. Nah, kita pakai rumus yang pegas identik karena tadi three identical springs. Maka kita masukin deh. K paralel sama dengan 3 dikali 85. K paralel sama dengan 255 Newton per meter. Nah, yang kedua, look at the picture below. Perhatikan gambar di bawah ini. Three identical springs, tiga buah pegas identik, are arranged as shown above, seperti pada gambar di atas. If the springs is given a load of 15 Newton, which is hung from the lower end of the springs, this load causes the spring system to increase in length by 5 cm. What if the constant is springs? Jadi diketahui tiga buah pegas yang identik disusun secara seri. Nah, ketiga pegas ini diberikan gaya atau beban sebesar 15 Newton. Nah, dengan diberikan bebannya tersebut, maka timbul yang namanya pertambahan panjang, yaitu sekitar 5 cm. Nah, yang ditanya adalah konstanta di masing-masing pegas. Nah, diketahui atau known, W itu gaya berat karena gaya yang dipakai pada kasus ini adalah gaya dari 15 Newton tersebut. Nah, delta X itu, terus ada delta X 5 cm. Nah, kita ubah dulu nih ke meter. Cm ke meter jadi 0,05. Nah, yang ditanya constant each springs. Jadi konstanta dari masing-masing pegas, yaitu K1, K2, dan K3. Nah, jawab. Kita pakai rumus dari hukum Hooke. F sama dengan K dikali delta X. Nah, di mana K sama dengan F dibagi delta X. Nah, kita tahu F-nya, kita tahu delta X-nya, kita masukin deh angka-angkanya. K sama dengan 15 dibagi 0,05. Maka didapatkan K sama dengan 300 Newton per meter. Udah selesai belum? Belum kawan-kawan. Ini baru K totalnya. Nah, sementara yang ditanya adalah K dari masing-masing pegas. Nah, kita masukin ke persamaan series atau spring constant in a series arrangement. Nah, 1 per K series sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Nah, karena K-nya ini adalah pegas identik, maka kita misalin aja jadi K. Maka didapatkan 1 per K series sama dengan 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K. 1 per tadi K total dari susunan serinya itu 300. 1 tambah 1 tambah 1 itu 3 dibagi sama K. Nah, maka jadi 1 per 300 sama dengan 3 per K. Nah, kita kali silang deh. 3 dikali 300 sama dengan K dikali 1. Maka didapatkan K sama dengan 900 Newton per meter. Jadi, K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 900 Newton per meter. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Look at the picture below. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. 6 identical springs are arranged as shown above. If the springs is given a load M, if the constant of each springs is 100 Newton per meter and the mass M is 5 kg, determine
A. The constant value of the springs arrange. B. The increase in the length of the springs arrange after hanging the mass M. Nah, 6 buah susunan pegas secara identik seperti pada gambar itu diberikan sebuah beban yaitu massa M, dan mereka semua punya konstanta pegas itu 100 Newton per meter. Dan jika massa M itu adalah 5 kg, maka tentukan yang pertama itu total dari konstanta pegas, yang kedua itu pertambahan panjangnya. Nah, kenaun diketahuin M sama dengan 5 kg. Nah, kita tahu nih rumus dari gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G. M-nya 5, gravitasi bumi seperti yang kita ketahuin, yaitu 10. 5 kali 10, 50 Newton. Yang ditanya adalah nilai dari masing-masing pegas, konstanta pegasnya. Nah, jawab. Yang pertama, spring constant atau konstanta pegas. Nah, seperti yang kita ketahui, K1, K2, K3 itu merupakan rangkaian secara paralel. Nah, kita ubah dulu nih. Jadi, K paralel 1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. K paralel 1 sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 100. K paralel 1 sama dengan 300 Newton per meter. Nah, lanjut. K4 dan K3 dan K5 maksudnya. Nah, K4 dan K5 ini disusun secara paralel. Maka kita cari nih rangkaian penggantinya, yaitu K paralel 2 sama dengan K4 ditambah K5. Nah, K paralel 2 sama dengan 100 ditambah 100. K paralel 2 sama dengan 200 Newton per meter. Nah, kita udah dapat K paralel 1, K paralel 2, maka kita ubah nih gambarnya jadi seperti ini. Jadi ada K paralel 1-nya, K paralel 2-nya, dan K6. Nah, kalau kita lihat itu merupakan rangkaian secara seri. Nah, maka kita dapat cari K penggantinya itu atau K total itu dengan rumus dari seri. 1 per K total sama dengan 1 per K paralel 1 ditambah 1 per K paralel 2 ditambah 1 per K6. 1 per K total sama dengan 1 per 300 ditambah 1 per 200 ditambah 1 per 100. Nah, kita sama ini penyebutnya jadi 600. Maka didapatkan 1 per K total sama dengan 2 per 600 ditambah 3 per 600 ditambah 6 per 600. Kita tambahin deh. Jadi 1 per K total sama dengan 11 dibagi 600. Kali silang dapat 11 K total sama dengan 600. Nah, K total sama dengan 600 dibagi 11 Newton per meter. Nah, yang kedua itu ditanya pertambahan panjangnya atau increase in length. Nah, delta X sama dengan F per K. Kita masukin deh, F-nya tadi 50 dan K-nya itu adalah 600 per 11. Nah, didapatkan hasilnya adalah delta X sama dengan 11 per 12 meter. Nah, gampang kan teman-teman? Simpel dong. Nah, selanjutnya ini ada rangkaian seri. Misal nih, kita refresh dulu deh. Ini rangkaian seri ya. Nah, sebuah rangkaian seri, kita beri gaya atau applied force, gaya yang diberikan, terus spring force itu adalah gaya yang pada pegas, lalu displacement itu pertambahan panjang, equilibriumnya itu posisi timbang, dan value-nya itu adalah besarnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, 0 Newton sama 0 Newton ya. Nah, kita kasih gaya nih, 50 Newton. Seret. Nah, kalau teman-teman lihat, berlaku hukum gaya aksi reaksi antara pegas sama gaya yang diberikan, yaitu 50 Newton ke kanan untuk beban dan 50 Newton ke kiri untuk gaya pegasnya. Lalu, kalau misal kita masukkan ke dalam hukum Hooke persamaannya, itu konstanta pegasnya 200, itu sama-sama 200 dan dirangkai secara seri. Berarti konstanta pegasnya itu jadi 1 per K series sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2. Nah, 1 per K series sama dengan 1 per 200 ditambah 1 per 200. Berarti 1 per K series sama dengan 2 per 200. Dikali silang, maka akan dihasilkan 100 Newton per meter. Dan jika kita beri gaya 50, maka kita masukkan ke persamaan hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X, di mana
delta X sama dengan F dibagi K, yaitu 50 dibagi 100. Makanya akan menghasilkan 0,5 meter. Berarti apa yang kita pelajari itu terbukti benar dengan simulasi PET pada kali ini. Oke, sekarang kita coba di simulasi PET. Nah, ini tuh ada sebuah rangkaian. Nah, rangkaiannya itu paralel. Nah, applied force itu artinya gaya yang diberikan. Nah, spring force itu gaya pada pegas. Nah, displacementnya itu adalah pertambahan panjang. Dan equilibrium position itu adalah posisi setimbang. Nah, kalau semisal sebuah pegas kita beri gaya 50 Newton, teman-teman bisa lihat dia punya nilai konstanta pegasnya itu 200 Newton per meter untuk pegas 1 dan pegas 2. Nah, maka kita lihat nih hasil pertambahan panjangnya adalah 0,125 meter. Nah, seperti yang kita ketahuin, kalau misalnya pada paralel sendiri itu gaya yang diberikan itu berupa gaya yang pertambahan gitu, teman-teman. Nah, jadi konstanta pegasnya ini atau delta X-nya itu pasti sama antara pegas 1 antara yang warna ungu nih sama pegas yang warna kuning, yaitu 0,125 meter. Nah, kalau teman-teman masukin F sama dengan K dikali delta X. F-nya 50, K-nya itu adalah 200 ditambah 200 karena paralel. Nah, berarti 50 sama dengan 400 dikali delta X. Delta X sama dengan 50 dibagi 400, yaitu 0,125 meter. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dari pemanfaatan pegas di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu terdapat pada trampolin. Ketika teman-teman melompat di dalam trampolin, maka akan timbul gaya yang mengakibatkan teman-teman akan melambung ke atas. Nah, kalau semisal tidak ada gaya pegas atau tidak ada pegas pada trampolin tersebut, teman-teman akan jatuh. Nah, yuk cari pemanfaatan pegas dari kehidupan sehari-hari yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, teman-teman semua diwajibkan untuk mengisi soal post-test secara individu untuk mengevaluasi pemahaman teman-teman semua tentang materi susunan pegas secara seri dan paralel. Nah, dimohon untuk kejujurannya dalam mengisi post-test pada hari ini. Selain soal post-test tadi, nah teman-teman diwajibkan untuk membuat rangkuman mengenai poin-poin penting apa aja sih yang teman-teman dapatkan pada pembelajaran hari ini. Nah, itu diupload di link yang sudah Bapak taruh di bawah. Semangat! Before ending this lesson, let's pray together. Let's pray. Finish, I think enough for learning today. Hopefully, what is gift can be useful. Thank you for your attention. I have a nice day. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.